kita lagi tema LCDI kali ini kan membahas mengenai food loss dan ketahanan pangan ya, Prof, Ya, ya, terutama di masa COVID-19. Mungkin sedikit di sini saya mau, memberikan, definisi kali ya, mengenai food loss itu sendiri. Karena kan mungkin ada banyak orang yang masih bingung antara food loss dan food waste, seperti itu. Jadi kalau menurut, FAO di tahun 2019, food loss ini memiliki pengertian sebagai penurunan kuantitas dan kualitas makanan yang dihasilkan makanan dari keputusan dan tindakan pemasok makanan dalam rantai makanan. Nah, food loss ini umumnya terjadi di tahapan on farm post harvest sampai dengan processing and packaging. Jadi untuk, retail dan, consumption itu lebih masuknya ke food waste. Nah, banyak orang yang kadang suka kebalik dianggapnya dari awal tuh food waste, padahal sebenarnya, rantai awal di food supply chain itu lebih ke food loss, seperti itu. Nah, khususnya di, South and Southeast Asia, ternyata food loss-nya ini tuh sangat tinggi, dibanding mungkin negara maju ya, Prof. Kalau negara maju kan cenderung justru food waste-nya lebih banyak. Nah, menurut ya, Prof ya. sendiri nih, sebenarnya kondisi food loss di Indonesia ini sudah, seperti apa sih, Prof? Dan sebenarnya penyebabnya itu apa? Seperti itu. Oke, itu ya. Baik, Mbak Nini dan hadirin sekalian. Eh, Ya, Kak, mungkin perlu dijelaskan dikit beberapa terminologi orang mengenal ya. Sekarang orang mengenal food loss and food waste atau disingkatnya FLW. Ya, Ya. Nah, tapi kalau zaman dulu orang lebih mengenal kehilangan hasil, misalnya. ya, ya. Ya, atau kehilangan hasil pasca panen, atau lagi susut pasca panen. Nah, itu dulu dikenalnya seperti itu. Jadi kalau kita buka-buka publikasi yang zaman dulu, itu terminologinya akan berbeda yang dengan sekarang, tapi maknanya sama. Jadi yang kita diskusikan ya food loss, ya kehilangan hasil pasca panen, ya susut pasca panen sama saja. Ya. Dan itu sebetulnya mengapa saya ceritakan dulu itu, karena itu membuktikan bahwa sebetulnya kita perhatian terhadap food loss ini tidak baru 2-3 tahun terakhir ini, tidak. Tapi sejak kita zaman dulu ya, terutama sejak kita mencapai swasembada pangan atau ketika meraih swasembada produksi beras kita berlebih dari yang kita kebutuhkan, tahun 84 itu kita mencapai itu. 86 Pak Presiden waktu itu, Pak Presiden Soeharto, mencanangkan sudah pentingnya pasca panen. Salah satu konteksnya di situ adalah bagaimana menangani supaya tidak terlalu banyak hasil yang hilang. Nah, ini saya kira sejak itu kemudian perhatian kita terhadap food loss atau food waste, terutama food waste, kalau food waste memang belakangan ya, Iya, kita betul. baru mengenal istilah food waste. Tapi food loss-nya atau kehilangan hasil atau susut hasil itu sudah kita kerjakan dan kita mengerti. Nah, berapa besarnya sangat variatif, tergantung kelompok komoditasnya. Dulu kita masih awal-awal nggak ada data yang kita meraba-raba. Yang paling penting apa ya supaya orang tahu kehilangan hasil itu. Karena beras itu komoditas strategis, jadi beras yang paling uplek-uplek gitu ya. Iya, betul sekali, Terus Prof. saja gitu beras itu. Yang lainnya sebetulnya loss-nya juga banyak. Iya, Komoditas-komoditas hortikultura itu sebetulnya iya. paling paling ringkih ya, Iya, dan betul, betul. loss-nya paling tinggi sebetulnya. Jadi kalau kita lihat angka-angka itu sampai sekarang pun dibandingkan komoditas lain beras memang sudah lebih baik, Betul, tapi ya betul. masih tinggi Mhm. antara 10-12% Mmm. kehilangan pasca panennya itu. Nah kalau di horti saya kira bisa sampai 30-40, bahkan kalau Wow. tinggi sekali. Wah, Nah itu ya memang faktornya macam-macam ya. Jadi keterbatasan kemampuan teknologi kita, artinya petani nggak cukup menguasai teknologi, kemudian infrastruktur kita juga mungkin perlu diperbaiki lagi supaya bisa membantu itu, tidak menyebabkan suatu rusak karena infrastruktur. mhm, Mbak Andani mungkin tahu ya, kalau ngangkut buah-buahan misalnya atau telur atau apa misalnya, mhm. lalu makanan di desa itu nggak mulus untuk Iya, diangkut dengan roda yang seadanya.
pasti ikut tuh goncangan alat transportnya itu kan menyebabkan rusak juga, benturan mekanis ya. Nah, itu Iya, saya kira betul, Pak. juga menyebabkan losses. Ini saya kira contoh-contoh mengapa losses itu masih tinggi. Karena baik tercecer maupun rusak ya. Jadi Mhm. tercecer itu jatuh dia, jadi dipanen Mhm. misalnya Mhm. kalau di padi dulu, kita panen padi itu dulu kan pakai ani-ani masih hati-hati ya. Lalu kemudian Mmm. pakai sabit ketika pakai orang menggunakan PB5, PB8, terus sistem Mhm. panennya berubah menggunakan sabit. Nah, goncangannya sabit itu menyebabkan male tergoncang dan itu jatuh. Memang nggak sebagian kita mungkin bertanya, mana itu ada sekian persen yang hilang itu, Mmm. 20% yang hilang, mana kalau 20% itu hilang, kalau hasil 1 hektar itu 5 ton, seperempat dari 5 ton itu kan 1,5 atau ya Iya. 1,4 ton Mhm. ada di lapangan mestinya. Nah, kalau orang dua setengah 25% ya waktu itu Iya, ya. iya, Nah, betul. itu kan banyak katanya kok nggak ada, nggak nampak ya karena apa tidak mau mencermati yang benar gitu dan itu Mhm. tercecer di mana-mana gitu. Mhm. Jadi saya kira memang banyak sekali faktor kalau ditanyakan mengapa masih terjadi ya kita sudah membantu banyak tapi juga ternyata memang petani kita, infrastruktur kita, terus teknologi kita mungkin juga harus di-improve terus Iya. supaya ditekan tadi. Itu kira-kira sementara.